نحمده أهمنا فوق إليه وربنا الغني الحميد ونشكره شكرا سائلين من فضله المجيد لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ذو العرش المجيد الفعول لمن يريد وسلام وصلوات وملائكته والمؤمنين على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار السابقين أما بعد Ma'asyar muslimin wa subscriber kusuati kabar dimanapun Anda berada. Mari kita sejenak berpuja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia iman Islam dan iman. Harusnya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat berserta salam selalu terjunjung kepada seluruh Nabi terkhusus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita selalu umatnya selalu meninggikan kepada junjungan kita kepada baginda Rasulullah SAW untuk keluarga, sahabat, Pak umatnya, Pak ustaznya, dan kita selaku umatnya di dalamnya. Semoga akan bertemu di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat wa subscriber suadi kabar ini manapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang say no to munafik. Say no to munafik. Saudara yang dimuliakan Allah, para subscriber dimanapun Anda berada, suatu difabel. Istilah muka dua bukan berarti punya wajah dua, depan dan belakang. Nggak kebanyakan nggak ada manusia mukanya ada dua, depan belakang. Misalnya itu gimana bentuknya? Itu berlebihan saudara-saudara, karena bukan itu yang dimaksud. Muka dua hanyalah istilah untuk orang yang munafik. Orang yang munafik, terus orang munafik itu orang kaya. Apa sih kok biasanya dibilang muka dua? Baru kita ketahui subscriber dimanapun kalian berada, saat dihapus.
perlu kita ketahui bahwa orang munafik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad, mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, idza hadasa kadzaba. Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara suka berbohong. Ucapan tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Lidahnya tidak pernah sama dengan hatinya. Orang bilang ngedebus tukang ngapusi. Ada bilang bisa dibilangin esok sore tempe. Mestinya dia bilang A, malah bilang B. Mana lihat B, tapi mulutnya bilang ngomong C, hatinya bilang C, tapi lidahnya D. Di sini ada enggak yang suka bohong? Ayo ngaku bahasa Surabaya, soal Surabaya. Ayo ngaku. Kalau enggak ada yang ngaku, biar saya aja deh yang ngaku. Mas subscriber soal Surabaya, Bapak Ibu. Perbuatan bohong itu enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Apalagi bohong dengan mengatasnamakan Allah. Wong bohong dengan mengatasnamakan Nabi aja ancamannya neraka. Dalam hadis itu Al-Quran, Allah berfirman dan Nabi, la takdzibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takdzibu alayya fa innahu man ghadaba alayya falyajinna. Janganlah kalian berbohong kepadaku atau mengatasnamakanku, karena sungguh orang yang berbohong kepadaku atau mengatasnamakanku akan menempati neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para subscriber soal Surabaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para subscriber soal Surabaya, ciri orang yang munafik yang kedua adalah Rasulullah, ila jawa ala ahlafa. Suka ingkar janji, bilang janji besok akan atau iya. Terus ila wa ala ahlafa. Suka ingkar janji, bilangnya saya janji besok akan atau iya. Udah kita ketemuan besok sore jam 3 misal pas hebel suara di hebel di tempat ini. Tapi semua yang janjinya itu tidak ada satupun yang ditepati.
Kalau anak sekarang nyebutnya PHP. Apa itu PHP? Pak Bu Subscriber Soal Difabel. PHP itu singkatan dari pemberi harapan palsu. Padahal kita harus ingat kalau janji itu utang. Waktu triliun. Terus yang paling penting, utang itu harus dibayar. Kalau utangnya itu utang sulit, masih mending bisa bayar, bisa dicicil. Tapi kalau utangnya itu utang sini, masa dicicil, gimana dong nyicilnya? Makanya hati-hati sama janji, kagak usah asal bikin janji. Apalagi cicil ya Pak Bu, Pak subscriber utang sudah ditagih mah kayak setan, nggak mau nyicil, asal itu debus. Para subscriber Soal Difabel dimanapun Anda berada. Kepercayaan suka menyelewengkan atau menyalahgunakan itu kepercayaan. Padahal harus ingat, amanat itu mengandung suatu tuntutan tanggung jawab. Setiap makhluk kita di dalamnya punya amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Ingat, Pak subscriberku Soal Difabel. Hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam subscriber. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyatihi. Saudara Muslim, subscriber Soal Difabel, saudara Muslim. Itulah tanda-tandanya orang munafik. Soal Difabel dimanapun Anda berada. Jika salah satunya ada pada diri seseorang, maka orang tersebut sudah termasuk orang munafik. Kalau usah ngelirik orang lain, itu terlihat diri kita dulu aja. Apakah kita udah benar jadi orang yang jujur? Apakah kita udah benar-benar jadi orang yang nggak pernah ingkar janji? Apakah kita udah benar-benar amanah? Apakah kita udah benar-benar melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya para subscriber Soal Difabel? Kadang orang itu sibuk menilai orang lain subscriber Soal Difabel, sampai lupa tidak menilai dirinya sendiri. Ini banyak terjadi bahkan di antara mereka, kita pribadi, saya pribadi, ada yang mencari kesalahan orang lain sampai mereka lupa bahwa dirinya juga manusia yang tak luput dari kesalahan.
Ini kan ibarat kata kuman di seberang laut. Kuman di seberang laut tampak. Gajah di pelupuk mata tampak. Hadirin para subscriber suatu hebel. Sebagaimana orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, semestinya kita meresapi pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. Jika Al-Quran dan hadis bilang kagak usah bikin kalau emang nggak bisa menikmatinya. Ya kita amalkan saja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bikin janji. Loh, janji itu boleh-boleh saja. Asalkan bisa menepatinya. Jangan sampai kita jadi orang yang suka PHP atau memberi harapan palsu. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Tapi kalau saya mungkin senang PHP kalau memberi harapan pulsa, bukan memberi harapan palsu. Karena kemunafikan kagak pernah mendatangkan kebaikan yang ada malah merusak seluruh amal dan menjauhkan pemiliknya dari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah begitu, maka hanya kerugian yang mudah yang kemudian kita dapatkan. Para subscriberku suatu habel mau jadi orang yang rugi, jadi orang yang sia-sia. Iya kan? Maka dari itu sebaiknya kita menjadi orang yang mudah. Maka dari itu sebaiknya kita tidak menjadi orang yang mudah mengubah janji. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam, sore, pagi, siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Allahumma amin. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga diberi petunjuk yang benar, jangan sampai membuat kemunafikan yang lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udzi'uka su'unana wa ahwalana wa maqamatina indaka wa indan nasi ajma'ina ilaik wa na'udzubika min su'i muqalabati qulubina wa suqna sidqa wa amanatan ma'ahum li'adri
كنا من الصادقين صادقين العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami titipkan segala keadaan derajat dan pangkat kami di sisimu dan sisi manusia kepadamu. Kami berlindung dari keburukan, dari berubah-ubahnya hati kami, dan berilah kami kesungguhan dalam perkataan, kesiapan menepati janji, dan dapat dipercaya orang lain, karena-Mu, sehingga kami termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang dapat dipercaya dengan rahmat-Mu, oh Zat yang paling mengasihi dari kekasih. Masyaallah muslimin wa subscriber, demikianlah pertemuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa, dan mohon dukungannya jangan salah like, comment, subscribe di Suara Kabar. Demikianlah pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.